Pemirsa, kembali di Prime Show with Ira Kusno dan saya masih bersama Uni Miske. Ini pengusaha sepatu 32 tahun. Pandemi saat ini beralih haluan menjadi pengusaha kuliner dan juga menggunakan jasa platform digital untuk pemasarannya. Dan juga ada pegiat digital marketing yang juga chairwoman Startup Indonesia, Sinta Danuwardoyo. Nah, Mbak Sinta, sebelum tadi jeda komersial, ini saya ingin menanyakan satu hal, bahwa situasi pandemi ini rasanya banyak usaha memang harus pakai platform digital gitu ya untuk bisa bertahan. Tapi kan nggak semua orang itu melek digital, Mbak Sinta. Ini gimana sih kiatnya? Ya, jadi mau nggak mau sih harus memaksa diri ya. Karena kalau kita tahu pada pandemi ini, orang tuh tujuannya tuh banyak ke screen. Screen-nya tuh mau ada di laptop, mau ada di HP, mau ada di iPad atau di mana, semuanya tujuannya ke screen. Jadi ya kita harus masuk ke dunia digital mau nggak mau ya. Strateginya gimana? Ya paling gampang mungkin awalnya bisa langsung join aja ke platform e-commerce yang sudah jadi ya. Kalau saya boleh sebutin beberapa ya, kan ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli lah, itu semua ada. Dan kita juga kalau bicara tentang makanan, ada food delivery, ya kan. Nah, mau nggak mau sih memang harus masuk ke dunia digital kalau di saatnya yang namanya orang nggak bisa keluar rumah dan semuanya hanya melihat HP dan online all the time, ya mau nggak mau kita harus bisa masuk ke dalam dunia e-commerce. Ya, artinya pemerintah pun ini kelihatannya sama sekali tidak bisa menafikan ini, dan bukan hanya memberikan bantuan dalam hal uang ya Mbak Sinta, tetapi juga membantu untuk bisa masuk ke platform digital. Oke, saya ke Uni Miske lagi. Uni ini kan punya 4 anak perempuan, betul ya Uni ya? Dan ketika kemudian saat ini usaha dibantu oleh 2 anaknya. Untung ini ada satu yang kemudian konsentrasi ke arah marketing dan mungkin lebih kayak promosi produk gitu. Apakah memang putri-putrinya Uni Miske ini yang memaksa begitu ya, mendorong untuk masuk ke platform digital, atau dari Uni sendiri? Awalnya dari saya, tapi yang menjalankan mereka. Oke. Apa sih tantangannya kalau usaha digital saat ini, Uni, apalagi ketika musim pandemi, semua orang jual makanan mungkin paling banyak ya, itu tantangannya apa jualan di online, Uni? Jualan di online itu kalau memang tidak dirasa enak banget atau mereka tidak akan membeli ya, walaupun jadi dia hanya membeli cukup sekali, tapi alhamdulillah produk saya kalau orang sudah membeli bisa membeli lagi sih, yang sudah saya alamin. Oke, itu jadi intinya adalah jadi itu mutunya. Iya, pada mutunya ya Uni ya. Promosi penting tapi mutu itu adalah yang terpenting. Nah, Mbak Sinta, ini sebenarnya kalau dibilang semua orang ini kan terutama masuknya kayak ke bisnis kuliner ya. Ini penuh banget. Itu apa sih kiatnya supaya di tengah begitu banyak orang yang jualan produk kurang lebih sama, tapi kita bisa menonjol gitu? Ya pasti kita harus jadi kreatif ya. Kalau udah lagi begini nih, kuncinya kalau kita jadi seorang entrepreneur ya kita harus jadi super kreatif. Mikirkan hal-hal yang unik yang mungkin ya kita harus pelajari market juga. Ada apa sih sekarang di luar, terus kita harus membuat sebuah produk yang mungkin sedikit beda. Walaupun mungkin produknya sama, contohnya brownies, tapi browniesnya kita ada rasa apa gitu, misalnya ada rasa kopinya atau apa. Nah, tapi kita juga harus melakukan riset pasar ya. Ada apa aja sih sekarang? Nah, riset pasar ini gampang sekali sekarang, apalagi semuanya online. Kita bisa tinggal search ya di online, di Google, di semua media sosial. Kita cek ada apa sih sekarang. Nah, kita juga harus jadi mikirnya out of the box, mikirin apa sih yang belum ada atau gimana sih supaya agak sedikit unik. Nah, itu sih kuncinya sekarang kalau udah. Artinya kita bicara produk begitu. Kalau tadi Uni Miske mengatakan memang promosinya dibantu putrinya ya, mungkin ada soal foto dan sebagainya gitu. Tapi kan tetap aja sebenarnya ketika memasarkan pertama kali, promosi yang paling penting mestinya ya Mbak Sinta, dibanding kemudian soal mutu, karena itu kan orang harus tertarik dulu untuk membeli. Harus tahu dulu, ya betul.
Nah, menurut saya ini makanya tadi kenapa saya awalnya bilang paling gampang itu adalah melakukan promosi melalui social media yang gratisan lah ya. Di social media pun sebenarnya kita bisa spending sedikit marketing dan nggak terlalu mahal untuk menjalankan iklan melalui social media. Tapi yang juga lumayan gampang saya lihat bisa dijalankan ini adalah kalau ikutan marketplace. Marketplace itu hampir semuanya juga punya semacam workshop yang untuk mengajarkan kepada UMKM, UKM ini bagaimana sih menjalankan toko di marketplaces ini. Jadi sebetulnya banyak cara sih sekarang Mbak Ira, dan bukan hanya yang dibutuhkan tuh uang, justru kita know-how kita, bagaimana kita bisa belajar dan beradaptasi di dunia online ini. Dan sebetulnya segala macam marketplaces itu mengadakan workshop, dia punya tutorial, dia semuanya bisa gratis lah di situ awalnya. Mungkin bisa awal itu dulu, kalau memang sudah lebih fasih dengan yang namanya dunia online ini, banyak sekali cara-cara lain yang bisa dipelajari. Untuk mempromosikan ya, termasuk juga tadi soal mutunya ketika kemudian orang sudah mulai membeli. Nah, mulai coba, saya balik lagi ke Unimiske. Unimiske pernah dengar nggak sih ada beberapa artis yang memang membuka jasa endorse gratis terhadap produk di zaman pandemi ini? Ada, banyak. Pernah pakai jasanya nggak, nyoba-nyoba gitu Uni? Pernah. Siapa? Waktu itu saya mau coba sama Aden Bajai, cuman saya belum sempat kirim sampelnya, tapi mereka udah siap nerima. Dan pemirsa, itu tadi beberapa artis yang menawarkan jasa endorse. Bu Unimiske mengatakan akan mencoba karena dengar ini memang lumayan bisa membantu begitu ya. Saya ke Mbak Sinta lagi saat ini sebagai Chairwoman Startup Indonesia. Mbak Sinta, dalam situasi pandemi saat ini begitu ya, kalau ada UMKM yang ingin memulai usaha rintisan, sebenarnya apa yang harus diperhatikan? Masih mungkinkah atau sebaiknya jangan dilakukan dulu? Mungkin banget Mbak Ira, menurut saya this is the perfect time untuk mulai sih, justru karena kita punya banyak opportunity yang tadinya mungkin nggak kelihatan. Justru sekarang saya lihat banyak sekali sebenarnya opportunity untuk memulai bisnis, dan kita harus bisa langsung mulai di dalam dunia digital ya. Ini saya kasih sedikit fakta ya, berdasarkan survei McKinsey, itu sekitar 60% konsumen itu sekarang mencoba untuk metode belanja digital. Jadi selama pandemi ini ya, tadinya mungkin mereka nggak melakukan itu, tapi karena kepaksa, akhirnya mereka mulai mencoba untuk beli barang online, which is berarti kita punya market lebih besar yang di online ini sekarang karena pandemi. Dan menurut saya itu adalah salah satu alasan untuk bisa mulai berjualan online ya melalui digital platform. Oke. Kalau kita bicara memang sebenarnya ini sangat bisa mulai dan nggak perlu terlalu ketakutan gitu. Tapi kan kita tahu bahwa ini Indonesia masuk ke resesi, daya beli masyarakat tuh turun Mbak Sinta gitu ya, sampai hampir minus 3% gitu. Apakah kemudian yakin? Karena kan yang membeli itu akhirnya kemampuannya turun. Sementara Mbak Sinta mengatakan jangan takut dan kita tetap bisa mulai begitu. Ini agak kontradiktif nih Mbak. Iya. Kayaknya saya harus kasih data sih, kalau nggak dikasih data nih nggak kelihatan ya. Oke, ini ya. Secara umum Mbak Sinta, digambarkan saja. Contohnya nih ya, total transaksi e-commerce di Indonesia itu kan sekarang tuh udah mencapai 40 triliun US dollar. Nah, itu ketiga terbesar di dunia, dan kita sudah melampaui transaksinya India. India tuh cuma 38 triliun US dollar. Jadi itu menurut saya numbernya itu besar banget untuk negara seperti Indonesia. Jadi kita harus, mau nggak mau harus berani ya, karena kita juga lihat perkembangan dari dunia digital ini, kita tidak bisa pungkiri lagi, apalagi sedang pandemi ini. Jadi kalau kita lihat dari angka e-commerce sendiri itu growth-nya besar sekali gitu. Dan saya tahu transaksi harian itu naik lebih 2 kali lipat sekarang gara-gara pandemi. Oke. Mbak Sinta, ini yang paling penting sebenarnya memang mencari apa jenis usaha yang memang bisa kita lakukan begitu, dan jangan putus harapan meskipun ini pandemi dan memang di tengah resesi. Baik Mbak Sinta, terima kasih Unimiske, semangat terus, selamat malam.
Terima kasih. Semangat. Narasi yang kuat tentu menjadi kekuatan dalam memasarkan produk secara daring atau online. Salah satunya odading mengoleh yang menjadi viral karena bisa menjadi Iron Man. Prime Show with Ira Kusno akan kembali setelah jeda komersial berikut.